Sebelumnya perkenalan dulu kali ya Kak, namanya siapa, dari fakultas mana, angkatan berapa? Ya, perkenalkan nama saya Jeremy Baringbing dari Fakultas Hukum angkatan 2024. Nama saya Alvin Suburian, Fakultas Hukum, Angkatan 24. Oke Kak Jeremy, mau nanya nih, em, pengertian definisi korupsi menurut Kak Jeremy ini apa sih? Nah, pengertian tentang korupsi itu adalah seperti penjabat-penjabat yang mengambil hak-hak keuangan negara yang menguntungkan dirinya sendiri dan dapat merugikan negara ini. Oke, berarti ngambil uang demi kepentingan pribadi ya. Oke Kak Alvin, tahu tentang Undang-Undang Tipikor nggak nih? Tahu dong, Nomor berapa tuh? nomor 20 tahun 2001 atas perubahan nomor 31 tahun 1999. Oke. Kalau jenis-jenis korupsi tahu nggak nih? Tahu? Boleh disebutin? Boleh. Yang pertama itu ada penyuapan, yang kedua ada gratifikasi, yang ketiga ada penggelapan, yang terakhir ada pemerasan. Oke, berarti ada 4 nih ya. Nah, kalau faktor-faktor pemicu korupsi tahu nggak nih apa aja? Tahu Kak, Apa aja tuh? yang pertama itu faktor individu atau pribadi, yang kedua itu faktor politik, yang ketiga itu faktor ekonomi, yang keempat itu faktor penegakan hukum. Itu aja sih yang saya tahu Kak, faktor-faktornya. Oke, berarti ada faktor dari individu atau internal, terus ada faktor dari eksternal juga ya. Oke. Terakhir nih, apa aja sih pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi menurut Kak Jeremy? Ya, yang pertama itu ada meningkatkan transparansi, yang kedua ada menanamkan nilai-nilai integritas, yang ketiga ada meningkatkan kembali sistem sistem di pemerintahan ini. Nah, dan yang terakhir itu meningkatkan sosialisasi untuk kepentingan supaya tidak ada terjadi lagi korupsi-korupsi di negara ini. Oke, sekian wawancaranya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Sekarang kalian penasaran gak sih mengenai pengertian korupsi? Jadi, korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Ini nih bisa dari yayasan, organisasi, perusahaan, dan lain-lain sebagainya untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun orang lain. Nah, secara sederhana, korupsi ini tuh bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak jujur atau ilegal. Nah, perlu digarisbawahi ya kata ilegal ini. Jadi, biasanya juga dilakukannya oleh orang-orang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan. Nah, korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis korupsi. Yang pertama itu ada suap, seperti memberi uang, barang atau jasa kepada pihak lain atau para penjabat. Contohnya di sini ada suap kepada polisi agar tidak ditilang. Yang kedua ada gratifikasi, penerimaan hadiah atau fasilitas oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan tugas atau wewenangnya. Contohnya, jika tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari, gratifikasi dapat dianggap sebagai suap. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Penyalahgunaan uang atau aset negara oleh pejabat yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Contohnya di sini ada bendahara desa yang menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya. Yang keempat ada penyalahgunaan wewenang. Penjabat menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di sini contohnya ada kepala desa memberikan proyek kepada kekerabatnya tanpa proses lelang yang sah. Yang kelima ada pemerasan.
tindakan memaksa orang memberikan sesuatu dengan ancaman menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Contohnya di sini ada oknum petugas meminta uang kepada pengusaha dengan ancaman pencabutan izin. Yang keenam ada nepotisme, memberikan proyek, posisi, atau fasilitas kepada kerabat atau teman terdekat tanpa melalui proses seleksi yang terlebih dahulu. Yang ketujuh ada konflik kepentingan, pengambilan keputusan oleh pejabat yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Contohnya di sini, penjabat ikut serta dalam perusahaan yang ikut tender pemerintahan. Yang kedelapan ada tindak pencucian uang dan korupsi, mengalihkan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul uang hasil korupsi. Faktor-faktor korupsi. Satu itu ada faktor individu atau pribadi, faktor yang berasal dari diri pelaku korupsi. Contohnya itu kayak gaya hidup konsumtif, keinginan hidup mewah di luar kemampuan finansial. Terus yang kedua itu ada faktor sosial dan budaya. Contohnya itu kayak pembiaran oleh masyarakat terhadap perilaku korupsi. Terus yang ketiga itu ada faktor ekonomi, kesempatan dan tekanan ekonomi bisa mendorong korupsi. Contohnya itu seperti ketimpangan ekonomi, seperti mendorong orang mencari kekayaan secara instan. Terus selanjutnya ada faktor politik, sistem politik yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Contohnya itu seperti transaksi politik gelap dalam pengambilan keputusan atau pembentukan kebijakan. 5 itu ada faktor hukum dan penegakan hukum. Contohnya itu seperti penegakan hukum yang lemah dan tidak independen. Dan yang keenam itu ada faktor struktur birokrasi yang berbelit dan tidak efisien menciptakan peluang korupsi. Contohnya itu seperti sistem rekrutmen pegawai yang tidak berdasarkan meritokrasi. Langkah-langkah pencegahan korupsi seperti 1. Pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integrasi sejak dini di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Terus juga ada kedua, transparansi dan akuntabilitas. Contohnya itu keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan proyek dan kebijakan pemerintah. Terus ketiga itu perbaikan sistem pelayanan publik, menyederhanakan birokrasi dan penggunaan teknologi digital untuk meminimalkan kontak langsung yang rawan suap. Terus yang keempat itu ada pengawasan dan audit internal, seperti penguatan lembaga pengawas seperti Inspektorat, KPK, dan BPK untuk mencegah penyimpangan sejak awal. Terus ada yang kelima itu ada pelaporan dan whistleblower system. Itu seperti menyediakan saluran aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa takut ancaman. Dan yang terakhir adalah sanksi dan penegakan hukum yang tegas, seperti hukuman yang jelas bagi pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera. Terima kasih. Seperti contoh penguatan lembaga pengawas seperti Inspektorat, BPK, dan KPK. Mic-nya ke bawah ya, Alia? Hah? Hari ini saya ingin mau Halo semuanya. So today saya akan mencari fakultas hukum. Let's go. Aktor dari tadi ini mulu ya. Belum selesai. Mungkin baru selesai 3 hari kemudian. sih capek. Iya kan? Aduh. Lagi Pin. Saya akan mewawancarai. Kesini aja. Dan bisa merugikan orang lain. Oke. Dan korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Republik
Gak ada yang ketawa. Aku mau wawancara tentang korupsi. Iya, bingung.